M, N, Y, Y. Ini namanya N nomenklatur, artinya apa? N mempunyai makna adalah kabel yang terbuat dari bahannya tembaga, kabel yang terbuat dari tembaga. Nah, ini kabel tembaga. Ya. Jadi nomenklaturnya adalah kabel terbuat dari tembaga. Sedangkan Y-nya apa? Y-nya adalah dari isolasi PPC. Nah, ini PPC. Ini dari tembaga. Copper ya. A-nya apa? Adalah lapisan luar. Yud, namanya yud. Yud adalah lapisan luar, yang pembungkusnya lah. Pembungkus. Bungkus. Nah, kabel ini adalah kabel yang paling basic, kabel yang paling dasar, kabel yang paling dasarnya, dasar sekali. Ya, ada pertanyaan? Pertanyaan di situ? Izin bertanya, Pak. Nama siapa? Joseph, Pak. NIM 190. Nah, nomor aja. Nomor absen dari TE1, Pak. Nomor 30. 30 TE berapa? TE1. 30 Saudara Yosef. Ya, betul, Pak. Ya, silakan. Mungkin pertanyaannya ini terlihat begitu karena paling dasar ya, Pak. Berarti Ya. nanti ada, karena tadi Bapak mengatakan bahwa kabel listrik NYA ini adalah kabel yang paling dasar ya, Pak. Berarti apakah ada kemungkinan nanti ada kabel yang memiliki nama yang berbeda tetapi merupakan kumpulan dari kabel listrik NYA itu sendiri, Pak? Itu aja dari saya, Pak. Terima kasih. Iya, betul sekali bahwa ini adalah kabel yang paling dasar, yang mana kabel NIA ini adalah kabel inti seolah-olah di dalam paling dalam maksudnya. Nah, kalau Bapak lihat gambar di sini, ini ada kabel, Nah, ini. Ya, nah ini sinilah ya. Yang ini kabel ini. Nah, ini kabel NIA barusan ya. Ya. Nah, di dalamnya di sini kalau dibungkus jadi satu, ini dasar dalam ini dalam ini NDA nih, NDA. Ya. Artinya di sini ada NDA, ada NDA, ada NDA. Nah, di dalam itu, di luarnya dibungkus lagi dengan PPC, dengan kabel NYY. Nah, di sini juga ada nih seperti ini ya. Ini kan ada kuning, biru, merah nih ya. Belakang perak begini. Nah, ini juga sama, diperbesar ya. Nah, ini sebetulnya alirannya paling dasar di dalam sekali ini. Ini yang paling murah kabel ini, kabel NDA ini. Karena kabel ini dipasang harus ada pengikat, harus ada pelindung di luarnya lagi. Kalau dipasang di atas pun juga harus di atas plafon dan diikat. Ya. Itu. Nah, ini NDA, ini contohnya yang ini, kita lihat bawah ini. Ini dalam ini NDA, dalam ini dibungkus lagi ini. Yang baru bawah ini ada kabel. Kalau ini ya ini NDA dalam ini NDA. Itu ya. Oke. Artinya kabel NDA ini adalah kabel yang dalam dan paling murah dan dipakai di instalasi rumah yang murah lah, katakanlah begitu.
yang paling gampang, yang perlu diikat, yang perlu dipasang di atas plafon, di atas parah, dan plafon ya dia, plafon. Zaman dulu kan pasang ini kabelnya, pakai kabel ini. Zaman dulu pakai kabel NDA, diikat pakai roll isolator, gitu ya. Nah, contohnya di dalam, mari Bapak beri contoh nanti lah. Nah, ini belum, ya. Oke, lah maksudnya di step. Step. Cukup jelas, Pak. Mungkin izin Ya. bertanya, Pak, satu lagi, Pak, boleh? Silakan. Untuk sebelumnya saya ada mengikuti beberapa matkul ya, Pak. Katanya ada perbedaan dari penggunaan kabel ini juga. Apakah nanti pada saat misalnya pada gantung apa ya namanya, tiang listrik, yang kabel yang digunakan itu apakah memang memiliki komponen yang berbeda dengan elektronik yang paling dasar kita gunakan ya, Pak? Apakah sama-sama dasarnya itu adalah kabel listrik NYA itu sendiri, Pak? Terima kasih, itu saja, Pak. Mungkin cukup. Ya. Perhatikan dulu ya, Chef ya. Sebetulnya yang coba ulang lagi pertanyaan, maksudnya kabel yang gimana, maksudnya barusan boleh jelas lagi biar dapat tidak salah jawabnya. Kabel listrik NYA ini apakah dapat digunakan secara apa ya, dalam tiang listrik? Misalnya kan pada tiang listrik itu apakah memiliki komponen yang berbeda atau masih tetap menggunakan kabel listrik NYA itu sendiri? Terlebih pada saat di elektronik ya, maksudnya barang-barang elektronik, apakah itu kabel listriknya itu akan memiliki komponen yang sama, yaitu komponen dasarnya adalah kabel listrik NYA, Pak? Oke. Ya, jelas pertanyaan jelaskan. Karena dari di tiang listrik dikatakan dari dua di elektronik. Jadi satu-satu dulu jawab ya. Kalau kabel di elektronik ya, di untuk kabel di televisi, radio yang itu ya kabelnya sebenarnya kabel itu intinya dari bahan tembaga, copper, CU ya, CU, tembaga, ada tembaga. Ya, ini kabelnya. Dan satu lagi menggunakan ada kabel dari aluminium, aluminium. Ya. Dari tembaga dan aluminium, 1 dan 2. Kabel ini semua kabel pengantarnya, kabel kan ada pengantar ya. Pengantarnya, ini namanya pengantar listrik maksudnya ya. Pengantar listrik. Ini pengantar listrik dari bahan tembaga atau dari bahan aluminium. Nah, kalau untuk kabel ini, pengantar ini dari bahan tembaga maupun aluminium, dia mempunyai namanya tahanan jenis. Ya nggak? Pernah dengar konsepnya? Konsep kan? Ya. Pernah, Pak. Tahanan jenis. Tahanan jenis itu sama dengan tahanan, sama dengan penghambat namanya, penghambat jenis. Penghambat jenis itu kalau yang tembaga CU itu adalah 0,0172. Kalau yang dari aluminium 0,0282. Kalau dilihat dari sini, ini per meter ya, per meter. Jadi kalau dilihat seperti ini, mana lebih mempunyai mana lebih besar tahanannya, tahanan jenisnya? Yang di bawah, Pak? Aluminium, Pak. Aluminium. Ya, aluminium. Kalau aluminium lebih besar tahanannya, penghambatnya lebih besar, arus yang dilewatkannya, arus yang bisa dialirkan mana yang lebih besar? Yang tembaga. Yang di atas, ya. Yang tembaga atas, ya. Ya. Tembaga. Berarti dia mempunyai, kalau tembaga lebih besar ini, berarti yang mana yang lebih besar daya hilang, rugi-ruginya? Yang bawah, Pak, aluminium. Aluminium, Yang Pak. bawah. Yang bawah. Aluminium. Nah, mana yang lebih mahal, lebih murah? Lebih mahal tembaga, Pak. Lebih mahal kayaknya aluminium, Pak. Aluminium. Tembaga. Iya, Pak. Jadi, mana yang lebih suka dicuri?
Tembaga Pak, Tembaga Pak. Tembaga Pak. Ya bro, tadi curi. Tahuan Itu ini dah. pengalaman ya. Pengalaman. Indra pengalaman. Jadi Bro. tembaga pasti dicuri karena tembaga itu bisa barang yang sangat mahal dan untuk keluar macam-macam. Kalau meniup kan untuk panci ya, untuk panci murah ya. Gitu ya. Kalau bahan panci tembak dari aluminium, bahan itu nilai ekonomisnya lebih tinggi. Untuk itu ya, untuk supaya arus listrik bisa dialirkan lebih besar, makanya untuk alat-alat elektronik ya itu menggunakan dari tembaga. Iya. Izin bertanya lagi Pak. Ya silakan. Kalau untuk pembumian kan ya Pak ya. Kalau untuk pembumian kan berarti lebih baik menggunakan yang memiliki hambatan jenisnya lebih besar ya Pak ya. Kalau lebih kecil dong. Kalau pembumian malah harus lebih kecil hambatan jenisnya atau lebih besar? Harus lebih kecil supaya arusnya lebih cepat lewat. Oh, berarti harus lebih kecil berarti ya Pak ya? Harus lebih kecil, lebih bagus lebih kecil. Tapi kalau di pembumian lebih sifatnya itu kan dicuri orang pakai tembaga. Iya. Tapi di bacaan Will ada itu Pak, istilahnya kan ada penggunaan kabel berwarna biru untuk penghantar netral. Nah, itu tidak boleh digunakan untuk istilahnya untuk grounding atau pembumian, itu maksudnya gimana Pak? Karena dia itu Bukan. Biru ini ya kulitnya saja. Isolasinya warna biru, warna kuning, warna merah kan isolasinya saja. Bukan pengaruh dari kawat berarti ya Pak ya? Bukan pengantarnya, isolasinya saja. Oh. Jadi enggak? Ya, hanya isolasi yang warnanya beda, biru, kuning, merah, hitam, ini hijau kuning, ya. Paham Pak. Catat ya, ini Bapak nih seperti cara jenis tembaga 0,1 catat ya. Ini jangan Bapak nggak akan ulang lagi nih. Ya Pak. Semua penjelasan Bapak dicatat saja. Ini kuliah harus kalau nggak itu silakan baca buku yang tebal gitu ya. Jadi, kalau nggak mau nyata silakan baca buku yang tebal. Jadi ujiannya di sini juga. Nah, itu yang elektronik ya. Nah, Blok kalau U nomor berapa itu Bang? Ledang Indah Blok U nomor ada apa itu? Ini kuliahnya cabang ya? mau gitu. Kalau aku nomornya jauh. Ini kalau kuliahnya sambil mungkin sambil jalan-jalan atau sambil main-main sih, suaranya kedengaran suara lain ya. Oke ya. Nah, kalau instalasi listrik di luar ya, seperti semua pada dasarnya mesti menggunakan kalau tidak tembaga pengantarnya atau aluminium pengantarnya, gitu ya. Pas. Enggak Bang. Gelo tuh. Siapa yang ngomong coba kasih tahu ya. Kasih tahu coba ini ya. Jadi kalau pacaran jangan di sini lah pacarannya. Pacarannya nanti sore aja ya, kasih tahu. Di pacarannya jangan di kuliah lah, pacarannya kan bukan waktu sekarang, masih sore, masih siang ya. Jadi sore pacarannya kan terus gitu ya. Kan. Oke ya. Jadi yang Bapak udah
catat urusan yang ngobrol-ngobrol. Oke. Nah, berikutnya ini kabel ya, kabel. Seperti ketika katakan tadi, sebelum melanjutkan dulu ya, ini kabel NIA ada paling dasar, ada kabel NWM. Kabel NWM yang ini yang putih ya, ini warna kabel NWM. Ya. Ini NWM yang putih. Ya jelas nggak ya? Ini isolasinya putih. Kalau ada kabel berisolasi putih, ya kabel yang bersih putih, paling luarnya di kulit luarnya, ya di rumah Anda lihat di pasang-pasang listrik di rumah tetangga. Ini adalah kabel NWM namanya. Ini kabel NWM. Ini kabel NWM ya. Ya, kabel NWM. Ini kabel NWM yang ini. Nah, ini kabel NWM. NWM. Ini yang digulung. NWM juga. Nah, yang NWM. Nah, kabel NWM itu ada lapisan-lapisan berikutnya udah naik, tingkatnya naik. Mula-mula kabel NIA. Nah, ini dimasuk di dalam nih kabel NIA di sini. Dibungkus lagi sehingga menjadi pembungkus 3 pembungkus. Nah, ini seperti ini ya. Ini ada tiga kabel ya, 3 core ya. Ini namanya 3 core. Kabel ini sama dengan NWM. Tiga kali 2,5 misalnya. milimeter. Nah, kalau ada seperti ini, artinya apa? Ada 3 inti. 3 inti. 1, 2, 3. Ya. Ini luas penampang ini. 2,5 mm persegi. NWM. Dia mempunyai isolasi PPC dan PPC lagi di luarnya. Di sini ada. Ini isolasi PPC, dari PPC lagi. Di luarnya ikat pembungkus lagi gitu. Ya. Nah, ini kabel NWM. Kalau kabel NWM pasti di atas tingkatnya dan naik tingkatnya. Mula-mula NWA paling dasar, terus naik menjadi NWM. Dan kabel NWM ini digunakan instalasi rumah di atas plafon. Ya. Jelas maksudnya? Jelas, Pak. Nah, ada yang tanyakan? Izin bertanya, Pak. Namanya NIM. Urut. Sok Anlika. Oh iya. Apa jadi? Pak, izin bertanya, Pak. Saya nomor urut 29 dari TS1, Pak. 29 itu Muhammad Anlika bukan? Iya, Pak, betul. Ya, silakan. Mau izin bertanya, Pak. Kan kabel NIM ini
biasa dipasang buat instalasi rumah ya Pak. Terus Ya. dipasangnya di atas plafon gitu. Ya. Terus misalkan kabel NIM ini dipasang di dinding rumah gitu Pak, kasusnya gitu. Karena kebanyakan kabel gitu dipasang di dinding rumah gitu pakai apa penjepit gitu Pak. Nah itu bagaimana Pak? Apakah aman atau bagaimana Pak? Sama satu lagi Ya. Pak, Ya. buat ya Pak, buat Ya, Pak. kabel NIM gimana Pak? Terus. Oh iya, sama satu lagi Pak, kan tadi kabel NEA itu kualitasnya di bawah NEM ya Pak. Nah, buat peruntukannya itu buat sebatas hanya praktikum saja atau bagaimana Pak kalau buat kabel NEA? Gitu Pak. Oh, iya. Oke. Sebetulnya kabel NIA itu udah dipasang di rumah juga, NIA ya. NIA. Hanya NIA ini belum dibungkus lagi maksudnya. Bukan belum dibungkus lagi. Ini kan di dalam nih ya, ini. Ya. Dalam ini lah. Di dalam ini. Kalau di NWM kan ada jumlahnya 3 dibungkus-bungkus gitu ya. Kalau kabel NIA ini satu-satu nanti masang instalasinya. Ini boleh masang gini, emang zaman dulu kan pasangnya begitu. Kabel 1, kabel 2, kabel 3 gitu misalkan ya. Ini NIA. Nah, ini NIA juga. Ini NIA juga. Itu masing-masing. Ya. Dalam sama bukan maksudnya mendasar kualitasnya, maksudnya kualitas isolasinya maksudnya, bukan kualitas konduktornya. Yang penting kan kualitas konduktornya ini, bukan kualitas isolasinya yang mendasar, yang menaik derajatnya naik karena kualitas isolasinya. Dia gara-gara Andika ya, paham nggak? Ya Pak. Jadi di dalamnya ini yang mengalirkan listrik isolasinya atau konduktornya? Konduktornya Pak. Ya, konduktornya yang menentukan kualitas baik dan buruk itu sebetulnya pengertian tidak bocor ya, tidak bocor keluar, tidak persleting gitu ya. Makanya isolasinya bagus, jadi lebih mahal. Artinya kualitasnya lebih bagus itu maksudnya. Jadi bukan berarti penghantar listriknya lebih jelek, bukan. Karena isolasinya makin bertumpuk-tumpuk begini, jadi kualitas bocor arusnya lebih kecil dan harganya lebih mahal, lebih bagus gitu ya, lebih mahal. Kalau misalnya biaya terbatas di rumah di pegunungan, uangnya masih terbatas ya, uang sedikit, supaya harganya murah, jangan beli kabel NWM, pakai kabel NWA. Itu maksudnya. Ini maksudnya? Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih Sama, Pak. Yo. Satu lagi apa lagi? Selainnya apa lagi? Yang ini Pak. Ya? Udah semua? Dijawab? Ini Pak yang Ya, apa yang belum? ini Pak buat kabel NIA kalau misalkan dipasang di dinding rumah gitu Pak, bukan di plafon, bagaimana Pak? Boleh kalau di dinding rumah, kalau NIA ya harus dikasih pembungkus lagi. Ini karena di dinding kan kelihatan dari luar ya, harus dimasukkan dalam pipa. Ya, pipa NIM di dinding itu boleh pasang asal jangan kena air hujan, gitu. Jangan kena hujan. Jangan kena air, gitu ya. Kena air. Di dinding artinya ada pelindungnya lah, gitu ya. Jangan kena air. Karena air itu kan bisa masuk ke dalam ini. Meremes. Kalau meremes ke dalam kan dari konslet. Ya. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Jelas. Pak, mau bertanya. Nomor urut? Nomor urut 2 Pak dari T2. 2.
Saudara Theophilus ya. Betul, Pak. Apa nih? Silakan. Saya mau bertanya, Pak, kalau misalkan kabel NYM itu kan terdiri dari konduktor dan beberapa lapisan PVC yang dari halus sampai ke tebal lapisannya gitu ya, Pak ya. Ya. Kalau misalkan saya bisa nggak kalau kabel NYM itu semua konduktornya disatuin, jadi nggak perlu pakai kabel PVC premium di lapisan pertama, tetapi lapisan keduanya kabel PVC-nya sangat tebal lapisannya untuk melindungi si konduktornya, jadi nggak perlu dibagi beberapa lapis, jadi sekali satu lapis PVC tebal sama digabungin satu konduktor semuanya, bisa nggak kayak gitu, Pak? Nah, kurang jelas ya, bisa nggak kurang suaranya agak sedikit bergema, coba bisa ulang lagi sekali ini, pelan-pelan aja supaya kedengaran Bapak jelas jawab. Ini kedengeran nggak, Pak? Kerasin keras sedikit lagi, bisa nggak keras sedikit? Ini kedengeran nggak, Pak? Ya, udah. Tapi pelan-pelan, apa gimana? Oke, Pak. Jadi gini, kan kalau kabel NYM itu terdiri dari konduktor dan beberapa lapisan PVC sebagai isolatornya kan. Ya, lapisan isolator PVC ya, terus ya. Itu kan dia terdiri dari beberapa lapisan PVC dari mulai yang tipis sampai ke tebal di atasnya ya. Berlapis-lapis. Ya, betul. Nah, kalau misalkan seumpamanya dibikin kabel NYM dengan satu konduktor yang tidak ada berlapis-lapis PVC, tetapi satu lapis di luarnya aja Pak langsung tebal gitu. Ukurannya emang diameternya besar gitu. Jadi nggak perlu ada lapisan PVC yang lain. Itu bisa nggak kira-kira? Jadi konduktornya disatuin jadi satu semuanya tanpa adanya PVC yang membatasi antara konduktor yang lainnya. Itu sebetulnya kan itu terkait dengan seperti ini kan ada hubungannya dengan material juga. Ini sebetulnya kan dilihat gambar ini, lihat ya kan, yang ini PVC ya. Iya, Pak. Ini PVC lagi. Yang ini PVC yang paling murah. Nah, karena kalau jadi tebal jadi satu, ini pertimbangan mekanis juga, kaku nanti. Tahu maksudnya? Ini maksudnya mana-mana tapi kalau misalkan dijadiin satu gitu Pak yang sangat tebal gitu untuk PVC-nya sebagai isolatornya sangat tebal gitu. Jadi apakah sama kuatnya dengan berlapis-lapis? Sebetulnya gini ya, itu kan perhitungan teknis, itu mekanika ya, berbahannya sudah ini kan ketebalannya kan mempengaruhi juga, makin tebal biayanya kan makin mahal jadi satu. Misalkan hitamnya ini kan PVC yang paling mahal kan hitamnya ini. Kalau ini buat tebal kan mahal nanti. Iya. Oh, jadi lapisan yang paling pentingnya dibikin berlapis-lapis ya, Pak ya? Iya, karena tujuannya untuk supaya dia mempunyai fleksibilitas ya. Jadi harganya juga bisa terjangkau ya, Pak? Jadi nggak terlalu mahal karena perlu banyak lapis ya? Sebenarnya selain harga, ya fleksibilitas. Lenturan maksudnya, bisa belok-beloknya seperti ini kan kabelnya muter lah, belok ya, lengkung dong. Betul. Kalau dibuat tebal kan jadi susah belok gini, ya nggak? Oh, betul Pak ya. Ya itu sebenarnya pertimbangan mekanis pembuatan itu dan pertimbangan segala macam lah pertimbangannya. Jadi kalau kita kan kalau seandainya menguntungkan sekaligus mungkin dulu dibuat itu. Iya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Itu kabel N. Ya. Pak, izin bertanya boleh nggak, Pak? Silakan, cepat berapa? Terkait ya. Nomornya terkait ini Pak, nomor saya tuh nomor 32.
1, 2. 32. 1 di TE 1 di 2. T2. T2 Muhammad Hasan. Ya Pak. Ya, silakan. Sebenarnya saya itu Pak lupa menanyakan yang minggu kemarin, nah itu terkait teknik instalasi listrik, mata kuliah teknik instalasi listrik. Nah, apakah mempelajari semua instalasi listrik itu, baik yang bangunan, terus juga dari gardu induk sampai ke pengguna, dan juga kabel laut dan kabel laut, terus juga kan ada instalasi listrik yang bawah tanah gitu Pak. Dan di mata kuliah ini bagaimana Pak yang kita pelajari, apakah yang hanya bangunan saja atau semuanya gitu Pak? Terima kasih. Oke. Ya. Bolehlah di poin pertama ya kita jelaskan, karena ini masih supaya tidak salah persepsinya dia. Ini mana? Ya, Bapak jelaskan supaya nanti takutnya salah pengertian Mas juga. Tolong perhatikan semua ya, karena ini menyangkut penjelasan umum. Di dalam kelistrikan ya, teknik tenaga listrik, teknik tenaga di sini dibagi-bagi ya, bagi-bagi. Kalau mulai dari pembangkit, generatornya, keluar di sini ada trafo, naikkan tegangannya, ini transmisi. Nah, di sini ada trafo lagi, satu induk ya, turun lagi. Nah, di sini ada satu lagi. Baru di sini ada masuk ke rumah. Ya. Ini rumah ya. Sini untuk rumah. Nah, ini namanya pembangkit ya, pembangkit. Ada mata kuliah pembangkit. Ada mata kuliah trafo. Trafo tenaga ya. Ada mata kuliah transmisi. Ada mata kuliah distribusi. Primer. Ada mata kuliah distribusi sekunder. Nah, sebetulnya kalau namanya instalasi, dipasang di sini, instalasi. Kalau setiap pemasangan namanya instalasi. Instalasi setiap pasangan instalasi. Pasangan dia. Kalau nyamankan install ya, install. Pasang ya, pasang. Nah, karena di sini kalau Bapak dibahas semua, di sini, Bapak kan dulu juga mengajar juga. Oh, sudah Pak, siapa Anda belajar distribusi siapa ya? Bukan Bapak yang belum dapat pelajaran kuliah distribusi? Belum, Pak.
Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum. Ya. Nah, nanti ada mata kuliah di sini nanti. Mata kuliah di sini, distribusi. Nah, Bapak skopnya di sini. Skopnya supaya dibagi-bagi. Nanti bahas semua nanti nggak cukup 1 semester, mungkin harus 4 semester nanti. Nah, sini dari listrik Tegar Rendah ini Tegar Rendah TR sampai ke rumah-rumah. Nah, sekarang dipelajari kan kabel TR, kabel tegangan rendah. Nah, dari 50 volt sampai 1000 volt. Nah, ini instalasi tegangan rendah ini sangat rumit. Mengapa rumit? Karena menyangkut beban di sini, ada lampu, ada stop kontak, ada mesin-mesin di sini. Ini kompleksitasnya lebih tinggi di sini. Karena bebannya macam-macam, variasi bebannya luar biasa. Kalau di jaring distribusi hanya kabel di atas tiang aja dah. Transisi juga kabelnya transisi, kabel di atas tiang aja, lebih sedikit. Ya. Analisisnya situ lebih tekankan analisis di situ. Ini beda. Struktur rangkaian yang ada di rumahan di sini lebih kompleks ya, lebih kompleks. Rumahan lebih kompleks. Coba lihat sekarang rumah gedung misalkan. Nanti kan Anda belajar perencanaan instalasi listrik ya. Pada kuliah perencanaan instalasi listrik dapat ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Nanti setelah mata kuliah ini, semester depan Anda dapat mata kuliah perencanaan. Nanti Bapak yang mengajar. Biar sehingga ada kelanjutannya dari pada kuliah teknik listrik dilanjutkan dengan perencanaan Bapak yang mengajar nanti. Nah, untuk ke sini. Nah, kenapa dari pertanyaannya? Jadi siapa yang bertanya? Muhammad Hasan Mustafa nanya ya? Betul, Pak. Nah, Anda nanya itu kan tadi kenapa bagaimana kabel laut? Bagaimana ini kalau kabel laut di sini adanya. Kabel laut. Di sini ada kabel laut di sini ya. Di sini nggak dibahas di sini. Ini kabel yang dibahas ini kabel dalam tanah aja di sini. Namanya kabel dalam tanah namanya NYY NYF BBY NYF NYR BBY dan macam-macam lagi ada kabelnya dan tulisan lainnya. Kabel ini kan kita baru membahas kabel, karena kabel ini merupakan bahan dasar untuk teknik instalasi listrik. Kalau tidak ada kabel, tentu tidak akan bisa menyalakan lampu, tidak akan bisa menyalakan alat-alat listrik, gitu ya. Iya. Nah, sampai di situ ada yang kurang jelas nggak, saudara Hasan Mustafa? Paham, Pak. Nah, itu ya. Nanti supaya bisa membedakan gimana saya belajarnya. Anda sekarang belajar di sini. Anda sekarang belajar materinya di sini. Ya. Di sini, posisi ini sekarang. Ya. Di sisi posisi ini sekarang belajarnya. Silakan belajar, tanya selengkap-lengkap di sini berhubungan dengan sesi ini, silakan. Habis setelah tanya Anda silakan. Sampai total ya yang tanya. Ya. Ya. Udah? Kok? Itu ya? Nah, baru kembali lagi ke yang barusan. Pak, sedikit bertanya, kira-kira Ya. bisa, boleh nggak Pak? Silakan. Oke, Namanya nomor urut dong, guys. Nama Muhammad Samal Farisi, nomor urut Nomor urut aja. 31 TE1. T131 namanya Salman Al-Farisi bukan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Saya tuh, ini bertanya Pak,
saya tuh sering lihat di proyek-proyek pembangunan rumah, terus di proyek-proyek instalasi listrik atau sejenisnya lah, itu sering sekali menggunakan solatip berwarna hitam gitu Pak. Nah, saya tuh penasaran tuh kira-kira bahan plastik hitam itu bahan solatip hitam itu berbahan apa ya Pak? Soalnya saya melihat emang itu dikhususkan untuk instalasi listrik gitu. Apakah ada nilai lebihnya dari solatip seperti biasa atau gimana Pak? Terima kasih Pak dari tadi. Isolasi maksudnya? Iya, ya isolasi Pak. Isolasi solatip ya, berwarna hitam ya. Sebetulnya isolasi PVC juga, plastik PVC juga. Di isolasi itu adalah dari bahan PVC. Isolasi bahannya itu PVC juga. PVC plastik juga, tapi dia tipis sehingga campuran plastik yang lemas, ada campurannya lah. Dia kan itu ilmu bahan yang membuat PVC juga. Jadi dia ada semacam aditif gitu, ada pelengketnya. Ya, saudara pesannya siapa? Salman, apa diisi? Mana? Ya Pak. Kan ada aditifnya, bahan aditifnya ada aditifnya. Iya ada Pak, ada penempelnya. Ya, penempelnya. Itu bahan dari PVC, itu maksudnya sama. Nah, warna hitam, sebetulnya warna hitam itu memang lebih cenderung kepada bahan yang katakanlah lebih mudah mengolahnya dan mempunyai juga dia mempunyai spesifikasi PVC yang lebih bagus. Tapi kalau ada juga warna hijau, warna merah juga ada, gitu ya. Sama sebetulnya. Warna hijau sama, hanya warna saja itu. Semua bahan PVC. Hanya biasanya pabrik itu kan mempunyai harga masing-masing. Ada yang kan ada kecap nomor 1 semua ya. Ini yang bagus Pak, kan gitu ya. Kan maksudnya? Jadi isolasi itu termasuk bahan PVC juga Pak? Ya, PVC juga. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Yo. Silakan. Baik. Ada pertanyaan lagi? Semuanya? Izin bertanya apa? Merurut. TS1 Pak, nomor 47. Saudara Ilham bukan? Betul Pak. Oke, silakan. Izin bertanya Pak. Yang saya tahu kan kalau misalkan dalam instalasi gedung atau rumah itu kan kita menggunakan NYM 3x2,5 ya, betul ya Pak ya? Menggunakan apa? Menggunakan NYM 3x2,5. NWM maksudnya itu? NWA, betul Pak, maaf. Hah? Ya NWE Pak maksudnya. NWM apa NWE? NWE apa? NWM bukan? NWM Pak. NYM, maaf. Salah. NYM 3x2,5 kan Pak. Jangan salah nih Om. NYM, NWM. Maksudnya NYN Pak. YM ini maksudnya? Iya Pak. Yang ini maksudnya ini? Iya Pak, betul. 3 kali berapa? 3x2,5 kalau tidak salah. 3, kali 25. Maksudnya apa pertanyaannya? Nah, maksudnya Pak, kan kalau misalkan 3,25 itu kan yang saya tahu untuk beban berat ya Pak, seperti peralatan elektronik rumah tangga. Tetapi kalau mengenai instalasi lampu itu kita hanya pakai yang 2x2,25. Itu kan berarti kalau yang beban berat itu kan kita pakai 3 kabel ya Pak.
ada kabel netral, sedangkan lampu LED itu kan ada yang bebannya cukup besar juga kan ya Pak, ada yang sampai 100 watt atau bahkan sampai 200 watt, itu apakah tetap memakai yang 3 kali 2,5 atau tetap pakai 2 kali 2,5 gitu Pak? Ya. Oke, kemudian ya. Ini. Tadi kabel NWM 3 kali 2,5 mm persegi. Iya. Apa ya? Itu maksudnya Ilham Pak. Namanya berapa itu maksudnya? Namanya Ilham ya. Betul Pak. 2,5. Ya. Maksudnya kenapa menggunakan Ya, apa? kalau yang 3 kali itu kan untuk instalasi beban berat ya Pak, seperti barang elektronik rumah tangga. Kalau misalkan yang ada di rumah, kalau instalasi lampu itu yang menggunakan 2 kali. Kalau di gedung gitu Pak, menggunakan lampu yang tegangannya menyerupai beban berat seperti LED 100 watt bahkan sampai 250 watt. Itu apakah menggunakan 3 kali atau 2 kali Pak? Ya. Oke lah ya, ini maklum Bapak paham. Jadi terlihat memang di sini dasar-dasar listrik masih belum ada ya Mas ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini kan baru mulai. Di sini kesana ke sini pertanyaannya sama sini sehingga ya boleh nggak apa-apa. Ini Bapak bagus lah masuk pertanyaan. Bapak tahu sekarang Mas Isa posisinya di situ, bagus lah. Nah gini ya, yang menentukan yang dimaksud dengan ini kan kabel ya, kabel namanya konduktornya, yaitu di luarnya ada isolasi. Katakanlah gitu ya, kabel ini konduktornya. Nah, artinya dua ini adalah menunjukkan dua jumlah ini. Sedangkan 2,5 ini menunjukkan luas penampangnya, luasnya. Ini kan ada luas ya. Luas ini adalah 2,5. Konduktor yang 2,5 ini mampu dilewati arus ya, arus yang bisa mengalir di sini, yang bisa mengalir di sini adalah sampai maksimum 40 ampere. Harusnya 40 ampere ya, kalau yang 2,5 bisa. Nah, artinya apa? Nah, listrik di rumah listrik kan tegangan. Harus bisa bedakan ya, tegangan, voltase, V, voltase tegangan. Di rumah listrik kan 220 volt. Itu enggak? Siapa? Ilham maksudnya siapa?
Siapa yang menanya maksudnya? Iya Pak, Ilham Pak. Coba dengar dulu. Tahu bedanya tegangan listrik, volt sama dengan arus listrik, tahu bedanya? Di rumah Anda tegangan listriknya berapa? 220 Pak. 20 Pak. 20 volt. Sekarang ini punya ada lampu ya, lampu nih ya, lampunya berapa watt ini? Tadi bilang, ya? 20. Hah? Tadi besar katanya gimana, berapa watt listriknya kalau lampu berapa? Kalau misalkan menggunakan yang sampai 150 watt misalkan Pak, atau 200 Ya, watt. nggak apa-apa. Sampai 200 watt, maksudnya ini 200 gitu? Betul Pak. 200 watt. Ingat sekarang, rumus di sini ya, daya P sama dengan tegangan dikali arus. Di dasarnya di arus. Ya, kalau lihat sekarang nih, tegangan yang di rumah kan 200 volt, 20 volt. Harusnya berapa kalau gini? Arus listriknya berapa? Berapa arus listriknya? Coba, siapa Ilham? Siapa yang bisa bantu? Berarti daya bagi volt Pak. Ya. Jadi Daya bagi tegangan. Daya dibagi 0,9 Pak. Tegangan. Per V. 10/11 amps. 0,9. 9,1. ampere. Arusnya. Jadi arus yang melewati kabel ini hanya 0,9 ampere. Sedangkan kabel 2,5 ini mampu 40 ampere. Gimana? Balik lagi ke yang kemarin Pak, ekonomis. Yang ekonomis, masalah ekonomis. Berarti untuk kabel yang 2,5 mm ini bisa berapa lampu di sini? Lebih dari 40 Pak, sekitar Jadi 40 kali 0,9. 40 aja Pak. Ya, cukup. 40 lampu ya? 30. Iya Pak. Berarti 36 lampu Pak. Iya. 40 bagi 0,9 berapa? Oh ya, ya Allah. 44 Pak. Sekitar 44 gitu. Ini bisa 44 lampu dong? Ya Pak. 44 lampu. Itu kan banyak. Kalau hanya 200 lampu kan 200 watt maksudnya. 200 watt kan kecil. Nah, pertanyaan tadi pertanyaan Ilham tadi sampai di mana? Paham nggak maksud ini maksudnya? Pengertian kabel ini. Tidak ada hubungannya menggunakan 3 maupun 2. Kalau lampu ini kan hanya 2 sih cukup. Nah, lampunya 2 dah. Satu untuk netral, satu untuk pasar. Ya kan? Yang dua ini. Kalau yang menggunakan 3 kabel, 3 core maksudnya,
ini dekor. Ini kabel ini adalah 3 kali 2,5. Nah, tetap yang ini masing-masing tetap 2,5, tapi yang dipakai hanya 2 kabel. Ini pakai, yang satu ini nganggur, bisa itu untuk ground bisa. Ini untuk pas netral, dipasang netral. Ground bisa. Kan maksudnya? Gimana? Jadi yang berbeda di fungsi ya, Pak? Hah? Yang berbeda di fungsi ya, antara 3 kali 2,5 sama 2 kali 2,5. Yang berbeda apa? Fungsi. Fungsinya maksudnya fungsi gimana? Jadi tergantung kegunaan, makanya yang 3,25 kan yang satu buat ground gitu. Kalau misalkan Ya, dipakai dibuat di lampu berarti bisa. Ya. Ya kalau hanya untuk lampu saja cukup 2. Ya. 2 cukup, nggak perlu 3. Kecuali lampu-lampu listrik yang harus membutuhkan ground, gitu ya. Kan ada lampu listrik yang harus membutuhkan ground. Ini maksudnya. Ya. Jelas? Ya, ada banyak lagi. Paham nggak yang masalah lain juga ini ya? Catat ini ya, Bapak ini konsep dasar ini. Ada rumus ini, Bapak sudah menjelaskan rumus ini ya. Daya ini ya. Ini. Nah, sekalian kawan catat ini. Apa yang Bapak tulis ini adalah sesuatu yang merupakan sudah ringkasan itu. Mau di subscribe juga boleh, silakan subscribe juga boleh. Subscribe ya. Kita dulu ya, Pak mau belakang kita. Ya, saya kira ada yang tanyakan lagi nggak berhubungan dengan kabel ini? Izin bertanya Pak, terkait dengan kabel NJM. Ya, coba nomor urut berapa nih? Dari TS1 nomor urut 12 Pak. Saudara Fikri. Iya Pak. Ya, Fikri gimana? Terkait yang Bapak jelaskan kemarin, yang ditanyakan beberapa orang, terutama kabel NJM apakah boleh ditanam, terus Bapak menjawab katanya tidak, dan penjelasan hari ini Bapak mengatakan kabel NJM itu untuk bagian plafon ya Pak, terutamanya. Nah, itu kalau terkait di masalah di lapangan, ada beberapa kabel NJM yang dipasang di plafon, tapi terdapat gangguan seperti hewan-hewan pengerat seperti tikus begitu Pak. Jadi istilahnya kabelnya dia apa ya? Kabelnya dimakan istilahnya begitu. Nah,
solusi terbaik untuk hal seperti ini bagaimana ya Pak ya? Apakah menambahkan insulasi mungkin atau mengganti kabel jenis dengan jenis lain gitu Pak? Iya, kalau kabel yang dimakan tikus maksudnya ya? Iya Pak, benar Pak. Harusnya kasih tahu tikusnya jangan makan kabel bilang gitu. Kalau tikus sih makan kabel, tikusnya tikus anu bener nggak? Tikus rumahan mungkin Pak. Tikus kelaparan mungkin ya? Iya, tikus kelaparan mungkin. Ya kalau kabel-kabel NWM supaya nggak dimakan tikus kan ditanam dalam dinding ya, dalam tembok ya. Dan setelah itu dibungkus juga dengan pipa, masukkan ke dalam pipa, pipa PVC, ya nggak? Oh berarti sistemnya ditanam di dalam pipa gitu ya Pak ya? Ya, jadi contohnya kalau ini kabel misalnya ya, katakanlah kabelnya ini kabelnya ini luarnya pakai pipa, misalnya ini masukkan dalam pipa. Ini kabel ini dalam pipa gitu ya. Jadi artinya keluar ke sini kabel ini. Jadi di sini ada box lagi, bungkus kalau belokan dia ada bukan. Jadi ada kalau lihat pemasangan listrik beton itu pernah lihat di permakan nggak? Lihat listriknya? Sering Pak. Ya itu kan dibungkus di kabel NWR ini dimasukkan ke pipa nggak? Ada beberapa yang dibungkus, ada beberapa yang langsung tanam gitu Pak. Ya yang dibungkus dengan pipa ya masuk ke pipa. Kalau ditanam kan nggak usah. Ya dan maksudnya kalau ditanam dalam pipa itu nanti sistem kalau mau mengganti kabel tersebut sistemnya bagaimana Pak? Kalau ada belokan gitu? Kan belokannya kan pakai namanya TEDUS ya. Belokannya namanya ada misalkan belokan di sini ya. Di sini ada penyambungan kabel. Kotak sambung ya. Kotak sambung. Sambung ya. Nah ini ada yang ke sini ada sambung kabelnya ditutup sehingga ada sambung ke sini, ada sambung ke sini gitu ya. Ya. Kita dibungkus juga ya. Tadi coba namanya kotak sambung kabel, ada TEDUS namanya TEDUS. Lihat aja di Google, lihat di Google. Apa ada di Google lihat? Ya, apa ada di Google? Makanya kalau mahasiswa sebenarnya sekarang belajarnya enak. Jadi apa kalau mau lihat di Google ada kabel macam-macam, silakan aja Anda bertanya. Setelah Anda baca tanya, Bapak silakan aja. Ya. Jadi kalau Anda belum ngerti, silakan tanya, nggak apa-apa. Jadi apa yang dibahas ditanyakan gitu ya. Lihat kabelnya ini Pak, gini modelnya gimana? Ya. Oke. Izin bertanya Pak. Ya. Urut. Nomor urut 19 TE1. Nah, saudara Indra. Iya Pak. Ini ada kasus Pak. Di gedung lama lantai 4. Ya. Penghubung kabelnya teh yang satu pakai isolasi ban, yang satu pakai terminal domino. Itu lebih safety mana ya Pak? Sedangkan di lantai 4 itu kan platform, cuman sering ada yang lewat gitu buat nongkrong atau apa mahasiswa. Mungkin itu aja sih Pak, nanya
keseptian antara Solatip dan Domino. Terminal maksudnya. Iya, Domino. Yang di mana, gedung mana itu ya? Ya, gedung lama Pak, yang lantai paling atas kan itu dibuka, ada tangga itu. Oh, ya. Oh, di para di atas ya, di plafon dia. Iya Pak. Oh, jadi suka naik ke sana ya? Pernah naik situ? Pernah Pak, pernah lihat yang naik maksudnya. Oh, pernah lihat naik. Nggak apa-apa, pernah naik di situ nggak? Pernah lihat ke atas? Oh, iya, pernah Pak. Penasaran Ya, apa-apa. juga. Asal jangan ambil tikus di situ nanti. Enggak Pak, saya mah vegetarian Pak. Oh, jangan sampai ngeburu tikus di situ, di atas ini banyak tikus itu. Terus gimana secara Fikri, gimana pertanyaannya? Fikri maksudnya? Indra siapa? Indra Pak. Indra Pak. Gimana Indra? Jadi bagaimana gitu? Itu teh lebih safety mana gitu Pak, antara Solasiban sama terminal Domino? Oh. Saya menanya safety-nya aja. Oh iya, safety-nya. Sebetulnya tergantung dari situasi ya. Kalau misalkan isolasi ban, biasanya ditutup, kalau di kabel-kabel terbuka, di keluar terbuka, setelah diisolasi ditutup lagi. Ya. Kalau terminal juga setelah terminal ditutup lagi, jangan dibuka begitu. Ya. Kalau dikasih lagi ya. Kalau yang sifatnya umum begitu, setelah diisolasi ditutup lagi ya, dibungkus lagi dengan box ya, lebih aman. Karena instalasi, lihat nggak kemarin kebakaran di Lapas Tangerang? Ya Pak, tahu Pak. Hah? Ya, tahu ya? Ya Pak, tahu Pak. Berapa orang meninggal situ ya? 41 orang Pak. 41. Itu kenapa katanya? Paling nyalahin instalasi listrik Pak. Ya, jadi yang kalau itu yang pasangnya, berarti kan Ana yang pasang orang listrik ya? Instalaturnya itu Pak kurang baik. Bukannya Indra yang pasangnya dulu? Bukan Pak. Aduh, Indra gimana ini? Bukan Aduh. Pak. Saya belum Indra. punya jam terbang. Indra tanggung jawab nih. Tanya hal ya kan ya Indra. Yang Indra yang pasang itu Pak. Indra gimana? Agen PLN. Gimana tuh? Ya itulah makanya kalau sebetulnya instalasi itu ada namanya pemeriksaan instalasi 5 tahun sekali harus diperiksa. Badan konsuil diperiksa, jadi bukan dipasang kalau umur hidup. Cek isolasinya gitu ya, cek kabelnya ya. Jadi bukannya pasang langsung selama, bukan begitu ya. Ya, jadi tentu tadi katakan isolasi dengan terminal sebetulnya tergantung dari situasi ya. Boleh saja terminal, boleh saja isolasi, tapi dikasih proteksi lagi, gitu ya. Oh baik Pak. Soalnya kan di situ mah cuman paling yang pakai terminal yang solasi. Ya sebetulnya harusnya kalau yang jangan sampai terlihat dibungkus lagi seperti dipakai DDoS lagi, bungkus lagi. Iya Pak. Itu teknisi EPTK kurang baik mungkin Pak. Ya, jadi berarti siapa yang pasang, jangan bukan Indra yang dulu pernah Pak. Itu siapa yang isolasi dulu pasang? Tahu Indra? Indra Kurang tahu Pak. Apa Indra? Aduh. Mungkin maksudnya mencalonkan diri Pak. Amin. Ya. Indra dari SMK atau 5 SMK? Saya SMK Pak. Wah, SMK PLN mana? Ujung Pak. Hah? PLN Ujung Berung, Indra. SMK mana Indra? SMK Merdeka.
Pahlawan. Oh, pahlawan. Pak Anu ya, Pak siapa namanya? Pak Agus itu masih Pak Agus? Ya, Pak Agus, kepala sekolahnya. Cuman kemarin baru diganti, Pak. Hah? Tadinya Baru saya diganti? ya baru diganti, Pak. Itu Pak Agus kawan Bapak dulu. Ya, Pak. Banyak kenalan, katanya Pak Tasman juga kenal. Ya, Bapak. Dulu Pak Agus tuh kawan Bapak waktu kuliah dulu. Ya, Pak, cuman sayang diganti, Pak. Aduh. Kecewa. Kecewa ya. Ya kan udah lama sih. Ya oke lah, ada pertanyaan lagi yang lain? Udah? Jadi, Pak, mau tanya. silakan. Bapak izin bertanya Pak. Nomor urut. Oh ya udah. Nomor urut lihat dulu. Siapa dulu? Kalau saya 32. Siapa dulu? Saya 32, siapa nomor 32? D berapa? Ya sudah, itu. Hah? Muhammad Rasad, Pak. D berapa? T2. Oh ya Pak, mau minta ini Pak, nanti di akhir kuliah Pak, minta PPT-nya gitu agar bisa dipelajari lebih ini lagi Pak, di luar waktu kuliah gitu Pak. Terima kasih. Ya boleh, nanti kirimin nanti. Ya dikirimin nanti. Izin Ya, bertanya oke. Pak. Ya, nomor urut berapa? Kurang tahu sih nomor urutnya Pak. Dari T2 Pak. Lalu Ali 1909688. Apa nyari dulu nih lama. Kan udah kasih tuh. Berapa udah? Maaf. Apa itu? Harinya lama sudah waktunya habis dan 39 Pak. nomor berapa? 39. 39 saudara Julpan bukan? T2 Pak. Hah? T2 Pak. 2. Oh, D2. Apa T2? 39 saudara lalu Ali Farisan Pak. Iya Pak. Silakan. Ya. Izin bertanya, mau sedikit melenceng dari ini sih, dari materi Pak. Untuk pemasangan instalasi kabel yang dipasang ke dalam air tuh, misalkan kita mau masang sensor di tentang pencegahan tingkat air yang tinggi, kan itu berarti kabelnya dimasukin ke dalam air tuh Pak, ke sensornya itu untuk mencegah terjadinya ada kecelakaan atau hal-hal yang dikhawatirkan. Itu gimana ya cara nutupin buat agar aman kabelnya Pak? Terima kasih. Mula-mula pakai kabel NYY ya di dalam air. Ya, ini kabel NYY, kabel itu. Nah, tentu kabel dalam air nggak boleh ada sambungan. Sambungan itu harus dikasih semacam seal supaya seal itu tidak bocor juga. Ya. Kalau ada sambungan ada di box, ditutup di box. Iya. Ya. Iya Pak. Ya harus di box. Nah itu. Nah sekarang gini aja dulu lah karena udah sore nih. Kita tugasnya. Coba tulis sekarang untuk tugas ya, tulis tugas. Waktu ini udah habis. Tulis tugas bahwa setiap mahasiswa membuat tugas ya makalah tentang kabel ya, kabel listrik ya, untuk tegangan rendah, kabel listrik tegangan rendah. Silakan Anda ya cari jenis-jenis kabel tegangan rendah, kabel untuk instalasi listrik tegangan rendah. Ya, tegangan rendah itu adalah tegangan
DR, maksudnya tegangan rendah itu adalah tegangan lebih kecil dari 1000 volt. Ya, jadi tugasnya adalah membuat makalah kabel ya, makalah. Nah, jadi silakanlah halamannya bebas lah. Jadi tulis tangan. Gambarnya boleh di anu ya, ditempel-tempel lah. Ditempel-tempel. Gambar boleh ditempel. Nah, itu ya. Jadi tujuannya supaya mahasiswa juga bisa nulis juga ya. Jadi kalau pakai tulis apa namanya, tulisan ketik ya, ini copy paste nanti minimal Anda harus menulis dia. Ya cukup berapa halaman gitu ya, singkat saja buatnya, plus minus 3 halaman lah. Nanti dikirim di upload di Sport UPI. Jelas maksudnya? Di upload di foto ya Pak dalam bentuk PDF? Ya PDF. PDF. Ya. Jadi tugasnya kumpul hari di submit. Sekarang tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 10. 10 berarti tanggal 15 lah ya. Baru 15. 15 September. Ini 3 halaman kok, dikit ya. Cari inti-intinya saja, poin-poin saja ya. Tidak usah banyak. Ini kabel gambarnya jelasin, ini kabel ini jelasin gitu ya. Jadi jenis kabel tegangan rendah, ini jenis kabel ini tegangan rendah adalah kabel ini, gambarnya ini, jelasin gitu aja ya. Ini maksudnya. Jadi Anda baca di sini, nanti setiap mahasiswa bisa memahami itu. Tadi kan Bapak bisa tanya nanti, ya. Ada pertanyaan? Nulisnya di folio atau di kertas HVS, Pak? Kertas HVS yang saja apa namanya, A4 atau folio apa? A4 ya, A4 atau A4. Jadi tulis tangan, tempel-tempel gambar kabelnya, kabel misalnya, alamat itu kabel, gambar kabel. Ada jenis kabel ini gambarnya ini, ukurannya ini, gitu ya. Gelas penampang ini gitu. Ya, fungsinya gini, baca di anu kan ada nanti. Silakan baca di Google, banyak sekali kabel. Di ada juga banyak penjelasan ini. Kalau mau buka di PDF juga ada. Supaya Anda baca maksudnya. Selain juga Bapak share juga hari ini dan juga di apa namanya, di penjelasan di wheel ya. Karena kabel mau nanya Pak, ya. Kalau misalkan gambarnya digambar tangan, tulis tangan gitu, boleh nggak selain ditempel gitu? Kalau gimana? Gambarnya di gambar manual gitu, bukan di print ditempel gitu. Tapi kalau di gambar manual kayaknya kurang jelas ya kalau kabel-kabel dia. Boleh aja, tapi kan asal kalau fisiknya supaya kelihatan fisik benarnya ya. Jadi boleh apa ya? Boleh aja, sebaiknya sih di fotonya, foto kan bisa dilihat di Google, di foto di screen ya, tempel situ bisa ya. Bagus itu. Oke, makasih Pak. Ya gitu ya. Oke. Saya kira waktunya hari ini cukup dulu ya. Pada sampai juga.
Ada lagi pertanyaan nggak? Oke, Sepertinya dicukupkan saja, Pak. cukup saja ya. Dulu, kalau cukup saja mau Pak subscribe dulu. Pak subscribe dulu ya. Ya, saya kira cukup hari ini dari screen barusan. Apalagi ya, lupa kasih tahu ya. Oh ya, KM untuk TE2 siapa ya? KM ini siapa? D02 KM ini siapa? Haryo, Pak. Hah? Nomor berapa? Urut berapa? Siapa? D02 siapa KM-nya? Ya, Pak. Siapa? Aryo. Nomor urut berapa? Aryo. Gimana, Pak? Nomor urut Nomor urut 40, Pak. Aryo Gali. Aryo, Pak. KM ya. Aryo Pajar ya? Betul, Bapak. Yang D01 siapa KM-nya? D01. Rafli Atarik, Pak. Nomor urut? Saya 17, Pak. 17. 17 ya, Nono? Rafli bukan? Ya, betul, Pak. Ya, Rafli Atarik ya? Ya betul? Betul. Ya, Pak. Oke, Rafli Atarik. Oke, itu ya. Oke, thank you ya. Thank you very much for your attention.